Saudara, pagi-pagi kita mengantar anak sekolah. Pagi-pagi ibu-ibu ke pasar. Pagi-pagi orang tua pergi bekerja, entah berangkat ke kantor, entah buka usaha, buka tokonya, buka warungnya. Ya saudara, tetapi hari-hari ini kebiasaan itu berubah total. Dimana karena penyakit ini kita diharuskan untuk tetap berada di rumah, bekerja di rumah. Yang anak-anak sekolah belajarnya juga dari rumah, bahkan beribadah pun kita di rumah. Padahal dulu kebiasaan kita kalau hari Minggu kita datang ibadah ke gereja, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Di situ kita diberkati, dikuatkan, kita dikembalikan refreshing kekuatan rohani kita. Tapi hari-hari ini, saat ini kita harus ibadah dari rumah. Dan saya mengamati, saya memperhatikan bahwa sejak pandemi atau wabah virus COVID-19 ini terjadi, saya mengamati ada dua golongan, dua tipe anak-anak Tuhan dalam beribadah. Yang pertama, sekalipun dalam pandemi, dalam wabah COVID yang mengharuskan kita tetap berada di rumah, tetap beribadah di rumah, anak-anak Tuhan tetap tekun, anak-anak Tuhan tetap memiliki kehausan akan Tuhan. Bahkan lebih dari biasanya, hari-hari ini mereka bahkan semakin haus, semakin rindu, semakin lapar mencari Tuhan. Bahkan selalu hamba-hamba Tuhan selalu ketika berkunjung melalui saluran internet, baik entah WhatsApp, entah media sosial, di situ mereka selalu rindu. Ada lagi persekutuan, rindu untuk selalu diberkati dengan firman Tuhan, dengan persekutuan. Ada perubahan, ada kehausan, ada kerinduan yang sangat. Mereka menjadi mandiri di dalam beribadah. Mereka menjadi mandiri dalam belajar Alkitab. Mereka menjadi mandiri dalam bersekutu di rumah-rumah bersama-sama dengan keluarganya. Dan mereka yang tekun ini, mereka tetap kuat walaupun situasinya gak enak. Ada yang harus di PHK, harus terhenti pekerjaannya begitu saja, warungnya menjadi tutup, tapi mereka tetap kuat. Dan ada lagi golongan yang lain, anak-anak Tuhan, walaupun dalam situasi diharuskan untuk ibadah di rumah, tetapi mereka mengabaikan. Mereka bahkan yang sebelah santai semakin santai. Mereka menyaksikan live streaming ibadah sebagai sebuah tontonan, layaknya sebuah film, layaknya sebuah tayangan. Sambil melakukan pekerjaan yang lain, sambil makan, sambil hal-hal yang lain. Dan bahkan mereka bosan. Live streaming belum selesai, mereka sudah ganti, sudah matikan, mereka lakukan aktivitas yang lain. Akibatnya tidak banyak berkat yang mereka dapatkan, tidak banyak kemajuan, perubahan yang diperoleh dalam hidup mereka. Bahkan yang tadinya sudah melempem imannya, tambah melempem, tambah loyo, tambah, emang benar apa enggak sih Tuhan itu ada? Kok hidupku semakin begini? Hidupku semakin loyo. Saya gak usah berdoa, ngapain saya cari-cari Tuhan? Ngapain saya lihat live streaming? Saya mengikuti ibadah. Saudara, ibadah yang benar sekalipun dilakukan mandiri di rumah, kita lakukan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Tempat boleh berganti, tetapi hati jangan berganti kepada Tuhan. Tempat boleh berganti, di rumah menjadi mandiri,
tetapi sikap hormat kita terhadap ibadah, terhadap Tuhan ada di dalam hati kita. Karena saya merenungkan hari-hari ini, sejak wabah ini, Tuhan sedang membawa kita kembali kepada kebenarannya. Tuhan sedang membawa kita kepada keinginannya, rencananya, maksud Tuhan atas gerejanya di muka bumi ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau sama-sama membuka Alkitab kita. Yang tadi sudah menyiapkan Alkitabnya, silahkan buka Alkitab bersama-sama. Dan kita mau melihat di dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 cerita tentang perempuan Samaria. Saudara, menarik untuk direnungkan kisah perempuan Samaria dengan Yesus di sumur Yakub ini, di mana kita akan lihat di ayat yang ke-20, saudara. Perempuan Samaria ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tetapi Yesus dalam ayat 21 menjawabnya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22 berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lanjut kita akan lihat ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam percakapan tersebut, kalau kita melihat, kita menyimak dengan sungguh, Yesus menekankan betapa perlunya menyembah Allah yang kita kenal. Buat apa kita menyembah Allah tetapi kita nggak kenal? Buat apa kita menyembah Allah yang tidak kita kenal? Yesus menekankan bahwa kita perlu menyembah Allah yang kita kenal. Artinya, menyembah Tuhan bukan lagi pertama-tama soal tempat di mana kita menyembah Tuhan, tetapi bagaimana kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal Allah sebagai Bapa, mengenal Allah sebagai penebus kita, mengenal Allah sebagai sumber kekuatan kita, mengenal Allah sebagai sumber hidup kita. Sejauh mana kita mengenal Dia? Sejauh mana hari-hari ini kita sudah menjadi Kristen puluhan tahun? Sejauh mana kita kenal Dia? Kita mengenal Yesus, kita mengenal Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Itu yang utama, itu yang penting. Penting mengenal Allah yang kita sembah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan manusia tentang siapakah Allah itu berhubungan erat sekali tentang bagaimana Allah, bagaimana manusia menyembah Allah. Sekali lagi saya mau katakan, pengenalan manusia tentang siapakah Allah itu sangat berhubungan erat tentang bagaimana manusia menyembah Allah. Karena semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita intim, semakin kita dekat dengan Tuhan. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, pasti terjadi perubahan dalam hidup kita. Terjadi perubahan karakter, terjadi pertobatan, karena firman-Nya menjadi kesukaan kita. Amin saudara.
Nah, kita akan kembali kepada narasi kita di Yohanes pasal 4 tadi tentang perempuan Samaria. Mari perhatikan perempuan ini. Dalam pengamatan perempuan ini, Yesus itu hanyalah seorang Yahudi saja. Perempuan ini hanya tahu Yesus sebagai seorang Yahudi. Perempuan ini belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Kalau kita simak di ayat-ayat awal di Yohanes 4, kita akan tahu hal itu, saudara. Nah, sehingga Yesus mengajar dan menjelaskan kepada perempuan ini tentang siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Yesus bicara tentang air kehidupan. Yesus bicara tentang mata air. Yesus bicara tentang siapa dia yang sesungguhnya. Ayat 10 kita mau lihat, saudara. Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saudara, perhatikan, ada pesan yang kuat di dalam narasi ini, di mana di dalam Injil Yohanes pasal 4 ini, Yohanes mau menekankan kepada kita para pembaca dari Injil Yohanes ini bahwa setiap kita tanpa kecuali itu perlu Tuhan. Saya ulangi, bahwa setiap kita tanpa kecuali kita semua butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita butuh pribadinya, kita butuh kehadirannya, kita perlu Tuhan. Kita perlu Dia. Sama seperti manusia perlu air dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah kebutuhan kita akan Tuhan, saudara. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa penciptanya. Semua orang butuh penciptanya. Semua orang butuh Tuhan. Semua orang butuh Allahnya. Karena kekuatan manusia terbatas, saudara. Dibatasi oleh umur, dibatasi oleh kekuatan fisik kita, dibatasi oleh banyak hal. Kita semua perlu Tuhan, kita semua butuh Tuhan, saudara. Seperti halnya kita semua perlu air untuk minum, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Apa jadinya kalau hidup kita, ledeng kita mati, pam kita mati, sumur kita mati, kita tidak bisa mandi, kita nggak bisa minum. Air minum yang jadi langganan kita tidak bisa mengantarkan minuman, tidak bisa mengantarkan air, karena di sana pun air tidak ada. Apa jadinya manusia tanpa air? Apa jadinya juga manusia tanpa Tuhan? Saudara dan saya butuh Tuhan. Bahkan lebih lagi di saat-saat yang sulit ini, kita perlu Tuhan, saudara. Perhatikan respon perempuan Samaria ini ketika Yesus mengajar dia, ketika Yesus menjelaskan kepada dia tentang siapakah Yesus itu. Perempuan ini pun mulai membuka hatinya, saudara. Dia mulai berkata, beri aku air itu Tuhan, supaya aku tidak haus lagi, dan aku tidak perlu repot-repot pergi ke sumur ini. Beri aku air itu Tuhan, supaya aku tidak haus. Perempuan ini memiliki respon yang benar, saudara. Bahkan selanjutnya, kalau saudara melihat ayat-ayat selanjutnya, bahkan ketika Yesus menyingkapkan dosanya, kehidupannya, dan masa lalunya yang buruk, di mana dia sudah menikah beberapa kali, dan yang sekarang Tuhan singkapkan bahwa yang sekarang itu bukan suaminya. Perempuan ini tidak marah, saudara. Perempuan ini tidak menjadi ngambek kepada Tuhan Yesus karena dosanya disingkapkan, karena dosanya diperkatakan oleh Tuhan. Tapi perempuan ini tidak marah. Dia tidak kabur, ngambek, tapi
Tetapi perempuan ini tetap membuka hatinya. Perempuan ini bahkan mengakui kehidupannya, mengakui dosanya. Saudara, inilah respon yang benar terhadap firman Tuhan. Karena respon yang seperti inilah yang menjadikan perubahan dalam hidup kita. Jangan sortir, jangan pilih-pilih dalam terima firman Tuhan. Baik buruk berita firman Tuhan yang kita terima, percayalah, itu semua mendatangkan kebaikan buat kita. Itu semua membangun kita. Itu semua membuat kita menjadi lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Pertobatan dan perubahan itu hanya bisa terjadi ketika kita mau menerima firman Tuhan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Dia dengan rendah hati yang menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi dendam kepada Yesus yang mengkhotbahkan firman Tuhan ini. Responnya luar biasa, saudara. Saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan memiliki respon yang benar seperti perempuan ini, yang mau dengan rendah hati menerima setiap firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus kepada setiap kita. Penyembahan yang benar mendatangkan pertobatan. Penyembahan yang benar mendatangkan perubahan. Inilah yang dimaksudkan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, saudara. Hanya orang-orang yang rohnya sudah diperbaharui oleh roh Allah dan yang mau menerima kebenaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, dialah yang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan tanpa perubahan, penyembahan tanpa pertobatan, sia-sia. Penyembahan kita tanpa mengenal Allah yang kita sembah adalah sia-sia belaka. Kemanakah engkau selama ini, saudara-saudara? Ketika Tuhan Yesus memanggil engkau untuk kembali kepada Dia, ketika Tuhan Yesus memanggilmu, mencarimu seperti Ia mencari domba yang tersesat, di manakah engkau? Kembalilah kepada Tuhan. Jadilah orang yang mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, dan belajarlah mengenal Dia. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku. Tuhan membuka tangannya, membuka hatinya, menunggu kita untuk mau belajar kepada Tuhan, untuk mau belajar firman Tuhan, untuk mau belajar Alkitab yang kita punya, baik di rumah maupun di HP kita masing-masing. Kita dirindukan Tuhan hari-hari ini untuk kembali kepada keintiman dengan Tuhan, untuk kembali sekutuan yang erat bersama dengan Tuhan, saudara. Dan saat kita datang dengan rasa rindu, rendah hati, dan haus seperti perempuan Samaria ini, maka roh kita
diperbaharui oleh Roh Kudus. Hati kita terus dibentuk, hati kita terus diubahkan dengan kebenaran yang Tuhan beritakan, dan kita akan bisa lebih dekat lagi, lebih erat lagi menyembah Dia. Dan ada keindahan yang luar biasa ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di saat pandemi ini, di saat wabah COVID-19 ini, di saat kita banyak sekali waktu di rumah, sekalipun beberapa di antara kita mungkin masih tetap bekerja seperti biasa, tetapi banyak di antara kita yang sekarang punya banyak sekali waktu di rumah. Mari kita belajar mengenal Tuhan. Mari kita memakai waktu yang banyak ini untuk kita belajar mengenal Tuhan. Mari kita berbanyak waktu mempelajari Alkitab. Kapan saudara terakhir membuka Alkitab saudara selama masa pandemi COVID-19 ini? Hanya saudara yang bisa menjawabnya di rumah masing-masing. Saudara, mari kita hari-hari ini kita mau memperbanyak waktu untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Bisa melakukannya sendiri atau bersama-sama. Kita kumpulkan keluarga, kita kumpulkan istri, anak-anak, kita kumpulkan cucu-cucu kita, bahkan mari sediakan waktu untuk Tuhan, sediakan waktu untuk bersekutu. Dulu mungkin sebelum wabah ini kita cuma beri Tuhan waktu seminggu sekali, hari Minggu saja. Tapi saat-saat ini, di saat kita punya banyak waktu di rumah, tambah lagi saudara, tambah lagi waktu kita untuk menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saya kira anugerah yang Tuhan kasih di balik wabah ini adalah kita punya banyak waktu di rumah. Kita punya banyak waktu bersama-sama dengan keluarga. Kita punya banyak waktu untuk Tuhan. Mari anugerah yang Tuhan kasih ini kita mau manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan pikir masalah yang sedang kita hadapi saudara dan kita menjadi baper di situ, kita habiskan waktu kita di situ. Tapi mari bangkit, mari berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Atur waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Dahulukan Tuhan sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas. Mari kita memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan. Mungkin karena kita sudah putus asa, kita sudah tidak punya lagi keberanian menghampiri Tuhan. Kita sudah tidak ada lagi mungkin tenaga untuk datang kepada Tuhan, karena kita sudah hopeless, kita sudah putus asa, kita sudah lemah iman kita. Tapi mari saat ini saudara, walaupun hari-hari ini kita sedang hopeless, kita sedang pusing, kita putus asa dengan pekerjaan kita, kita banyak sekali masalah dengan keuangan kita, dan kita hari-hari ini mungkin jadi stres, pusing dengan usaha tokomu, warungmu. Saudara gak tahu lagi mesti gimana lagi. Saudara sudah keluarkan jurus-jurusnya supaya dagangan saudara laku, supaya dagangan saudara ramai dibeli orang. Tapi rupanya warungmu tetap sepi, tokomu tetap sepi, cuan yang kamu dapat gak banyak. Dan saudara harus memikirkan sementara itu pengeluaran di rumah, untuk anak-anak, untuk makan sehari-hari. Saudara, berapapun tenaga yang engkau miliki, sisa tenaga yang engkau miliki hari ini, mari datang kepada Tuhan.
baterai HP kita masing-masing. Satu saat kekuatan kita akan habis. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, lama-lama mati saudara HP kita. Lama-lama padam iman kita. Lama-lama kita sudah gak punya pengharapan. Tapi mari sebanyak tenaga yang masih ada padamu hari ini saudara, sisa tenagamu yang masih engkau miliki dalam keputusasaanmu, dalam rasa hopelessmu, dalam pusingmu, dalam stresmu, dalam depresimu, mari sama-sama kita mau mencari Tuhan. Sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Sama-sama kita perlu Tuhan. Ingat, Injil Yohanes tadi mengingatkan kepada kita, semua orang butuh Tuhan, sama seperti manusia butuh air. Belajarlah dari perempuan Samaria ini saudara. Walaupun dosanya, masa lalunya yang buruk disingkapkan oleh Tuhan tanpa basa-basi. Ya, kata Tuhan Yesus, laki-laki yang ada di rumahmu itu bukan suamimu. Tapi perempuan ini tidak marah. Padahal hidupnya lebih rumit saudara. Dia tidak hanya masalah dalam pernikahannya, masalah di rumahnya, tapi dia juga dikucilkan oleh lingkungan. Dia pergi ke sumur Yakub di saat tidak ada orang yang datang ke sumur itu. Tapi perempuan Samaria ini, dia tidak marah kepada Yesus. Bahkan dia berkata, beri aku air itu Tuhan, supaya aku tidak haus lagi. Beri aku air itu Tuhan, aku perlu air itu, supaya aku tidak haus lagi. Hidupnya rumit, pernikahan perempuan Samaria ini kacau dan dikucilkan, merasa kosong hampa hati. Tapi perempuan ini mau terbuka kepada Yesus, yang mau menyingkirkan egonya karena dia haus akan Tuhan, karena dia sadar semua orang perlu Tuhan. Semua orang perlu Tuhan yang bisa menolong dia. Semua orang perlu Tuhan yang sanggup memberikan dia pengharapan lagi dalam hidupnya. Mari saudara, kita mau sama-sama berkata kepada Tuhan seperti perempuan Samaria ini, beri aku air itu Tuhan. Hari-hari ini kekristenanmu kering. Hari-hari ini hidup rohaniku hampa. Aku gak merasakan lagi kehadiran Tuhan dalam hidupku. Aku tidak merasakan lagi damai sejahtera. Aku tidak merasakan lagi ketenangan. Aku kering Tuhan. Bahkan setiap hari aku berusaha berdoa, rasanya doaku itu tidak sampai ke atas. Doaku rasanya hanya berhenti aja di atap rumahku. Tidak ada power dalam setiap doaku. Tidak ada lagi tenaga dalam setiap doaku. Aku lemah Tuhan. Aku sudah tidak berdaya. Aku sudah tidak berdaya lagi Tuhan. Usahaku sepi. Penyakitku kambuh. Rumah tanggaku kocar-kacir karena istri menuntut penghasilan, menuntut uang untuk makan sehari-hari, untuk mencukupi anak-anak. Aku sudah lelah Tuhan. Aku sudah tidak punya lagi aku air
supaya aku tidak haus. Pulihkan rumah tanggaku, pulihkan keuanganku, lebih lagi pulihkan hatiku, supaya aku bisa tetap melihat Tuhan di dalam kegelapan ini, supaya aku tetap bisa melihat masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pagi ini. Saya percaya kita semua menerima rema dari firman Tuhan pagi ini. Mari singkirkan egomu. Kita menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa hatiku. Kami angkat pujian ini saudara. Berterima kasih Yesus, Engkau mengasihi, Engkau mengasihiku. Kau seumur hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa untuk saudara semua. Tuhan, kami tidak mempunyai apa-apa di bumi ini selain Engkau. Kekuatan kami sudah habis untuk menghadang situasi ekonomi, situasi yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kekuatan kami sudah habis, tidak ada lagi Tuhan. Tolong kami Yesus. Dan saudara-saudara yang ada di rumah saat-saat ini, beri kekuatan, beri pengharapan yang baru. Tuhan, ajar kami untuk kami mengenal Engkau lebih lagi. Ajar kami untuk mengenal Allah yang kami sembah, agar kami memiliki kualitas hidup persekutuan dengan Tuhan lebih baik lagi. Dan kami kuat bukan lagi karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu yang beribadah di rumah saat-saat ini Tuhan. Berkati